Oke, kita balik ke mukoror dulu ya. Nanti Ana biasanya suka pakai mizan dahab tuh pas pakai tabel-tabel gitu loh. Jadi ada tabel-tabel gitu. Nah, sekarang kita masuk ke asbab, autat, dan fawasil. Sebelumnya Ana pernah bilang ya, kalau inti dari arut tuh nanti kita belajar bahar kan gitu kan. Tapi bahar itu kan kayak satu bait panjang gitu, kayak maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Mustafilun fa'ilun. Jadi kuncinya nanti mustafilun fa'ilun gitu kan. Nah, kita tahu kunci mustafilun fa'ilun itu ada komponen terkecilnya namanya taf'ilah. Jadi bahar itu kumpulan taf'ilah. Nah, taf'ilah itu dibentuk dari ini. Jadi ini komponen terkecilnya nih. Asbab, autat, dan fawasid. Ya, jadi intinya kita lagi belajar komponen terkecil yang nyusun taf'ilah, yang taf'ilah nanti nyusun bahar, gitu ya. Nah, sebenarnya asbab autat fawasil itu apa sih, gitu ya. Makanya di sini dibilangnya apa? Tatakawanu at-taf'ilat asy'riyah min maqati sautiyah. Jadi itu potongan suara gitu loh. Di sini kalian harus tahu kalau yang garis miring itu harokat, kalau yang bulat itu sukun ya. Ingat-ingat ya, yang ini yang maksud tuh yang ini. Yang ini. Jadi yang garis miring itu artinya harokat, yang bulat artinya sukun. Nah, jadi asbab itu adalah 2 huruf. Nah, kalau sababnya khafif, awalnya mutaharik, yang kedua sukun. Kalau sababnya sakil, dua-duanya berharokat. Nah, jadi ketika kita menyusun syair gitu ya, komponen terkecilnya kan lagi 2 huruf dulu nih. Ketika kita ketemunya harokat sukun, itu disebut dengan sabab khafif. Kayak mus gitu. Mustafilun, mau, la ya gitu kan. Mau, itu udah sabab khafif, mau gitu. Mau, la, sabab khafif juga. Jadi sabab khafif, ketemu sabab khafif, kayak gitu loh. Mau, la, ya. Gitu. Sol, li, wa, sal, lim. Gitu. Oh iya, pertemuan sebelumnya kan Ana bilang sama kalian ada tamrinat di Mukoror. Kalau kalian mau ngerjakan gitu, ahlan kirim ke WA Ana gitu kan. Gak ada yang ngirim. Gak mau nyoba kita Arudiyah nih. Karena Ana gak ngewajibin, jadi mustahab. Karena takutnya Ana juga gak bisa ngoreksi semua kalau banyak. Jadi sampai sini paham ya. Kalau sabab khafif yang penting dua huruf, satu berharokat, satu sukun. Urutannya harus gitu. Harokat dulu baru sukun ya kan. Karena nggak mungkin bahasa Arab sukun di depan ya. Kemudian sabab sakil, harokat ketemu harokat. Ya. Makanya di sini kalau dalam contohnya kan gini. Kod itu kan harokat sukun. Lam, harokat sukun. Lan, harokat sukun. Man, harokat sukun. Paham? Paham tum? Paham. Coba tadi nama kalian ada siapa ya? Di sini kita cuma berempat. Coba ya nama kalian di sini salah satunya Fatin Fadlullah. Coba ya. Fatin. Ya, kalau kita coba lihat Fatin. Fa-nya panjang kan, bukan tok-nya yang panjang? Iya, fa-nya yang panjang. Berarti catusnya gini kalau kita baru Fatin Fadlullah. Tapi Fatin Fadlullahi kan dia harusnya ini apa? Ada harokatnya Fadlullahi. Nah, kan gitu. Jadi Fatin Fadlullahi itu semuanya dari apa? Sabab khafif ya. Ada berapa sabab khafif di nama Fatin Abdullah? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nama Fatin Fadlullah terdiri dari 6 sabab khafif. Udah ya? Kita baru belajar ketukan. Ingat kan Anda bilang arut itu awalnya dari ketukannya ini unta di padang pasir. Makanya kalau di Indo tuh kayak lagu yang tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk gitu loh. Cuma Ana sendiri sih yang bayangin, itu nggak kata-kata duktur-dukturah yang enggak ya. Jangan dinukil. Bayangan Ana aja. Oke, jadi paham ya sabab khafif, sabab sakil, kayak namanya juga nus, ti, an, na, ta, ni. Kayaknya emang semuanya ini deh, apa harokat sukun. Oh enggak, Ana enggak. Nus, ti, harokat sukun. An, harokat sukun. Na, sa, ni. Nah itu Ana, na, sa, itu sabab sakil, harokat. Ni baru sabab khafif lagi. Jadi nama Ana ada sabab sakilnya 1. Oke, tamam.
Lanjut ya. Contohnya nggak penting banget. Al-autat. Nah, kalau tadi namanya asbab, kalau kalian suka tahoyum ya, suka berkemah, sebenarnya asbab itu tali yang buat diriin tenda, autat itu pasak artinya, kalau dari segi bahasa. Jadi kayak lagi mau bikin syair itu kayak lagi diriin tenda. Ada talinya, ada pasaknya, terus ada tongkatnya. Diambil dari kata-kata itu inspirasinya. Nah, kemudian autat. Kalau tadi asbab itu 2 huruf, kalau autat itu 3. Ya. Nah, 3 itu bisa yang bentuknya gini, harokat sukun. Nah, atau harokat sukun harokat. Jadi bisa yang sukunnya di akhir atau sukunnya di tengah. Ya. Kalau sukunnya di akhir disebut watat majmu. Kalau sukunnya di tengah namanya watat mafruk. Mirip kayak ini loh, apa ya, huruf mu'tal itu lafif ya kan, lafif makrun sama lafif mafruk gitu kan, mirip kayak gitu lah. Jadi contohnya kalau di sini coba kalian perhatikan, ala, lihat kan, harokat sukun, ta'a harokat sukun, huda harokat sukun, bikum harokat sukun, saufa harokat sukun harokat, koma harokat sukun harokat, laita harokat sukun harokat, laisa juga. Udah ya. Pahim tum? Fahimna. Mudah nggak sih? Ya ini kita baru komponen terkecil. Nanti kalau udah ketemu soal, ngelihatnya bait syair, kita nentuin itu baharnya apa. Mulai dari yang terkecil gini dulu, harokat sukunnya. Nah, baru kita susun tafilah, baru tahu bahar. Kemudian kalau fawasil, kalau tadi sabab itu 2, watat itu 3, kalau fawasil itu tatakau min arba'ah au khamsah. Ya, kalau yang sugro itu bentuknya gini, harokat sukun, kayak jabalun. Ingat ya, kalau ada tanwin itu dibuka tanwinnya jadi nun sukun, makanya jabalun. Kalau kita arudiyahnya kan harus gini, kebalik, harus jabalun, makanya dia harokat sukun. Paham ya? Kalau yang kubro, dia dari arba mutaharikat, baru sukun setelahnya. Jadi contohnya kayak samakatan. Nah, jama'akum. Sami'akum. Nah, jadi ada 4 harokat baru setelahnya sukun. Pahim tum? Fahimna. Masuk lagi ya. Lanjut. Lanjut. Jadi kalau untuk mudahnya, kita bisa pakai ini, kumpulan dari sabab sakil, khofif, watat majmu, mafruk, fasilah sugro, kubro, disingkatnya gini, mudahnya. Lam aro, ala dohri, jabalin, sama katan. Aku nggak ngeliat di lereng gunung itu ada ikan, kayak gitu kan. Lam, aro, sabab khofif sama sabab sakil. Ala, watat majmu, dohri, watat mafruk, jabalin, fasilah sugro, sama katan, fasilah kubro. Gitu. Jadi lam, aro, ala, dohri, jabalin, sama katan. Paham ya? Kita lanjut ya. Mudah kok, fasilah, watat. Nah, kalau tadi kita udah paham asbab, autat, sama fawasil, kita susun sabab, watat, fasilahnya itu jadi tafilah namanya. Makanya di sini disebutnya ajza buhur syi'riyah. Bagian-bagian masih juz'un-juz'unnya. Jadi potekan-potekannya bahar itu disebut tafilah. Kayak mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi potongan-potongannya itu disebut tafilah ya. Itu termasuk juz'un dari bahar syi'r. Jadi kita susun sabab, watat, sama fasilahnya tadi. Nah, tadi kan ada sabab itu dari 2 huruf. Watat dari 3, fasilah dari 4 atau 5, ya kan. Nah, kita bisa nyusun itu semua jadi beberapa tafilah ya. Di sini disebutnya tafilah asyroh. Jadi bukan ada beberapa sih, ada 10 ya. Terus sama bil auzan disebut wazan syi'r. Yang dari bentukan tafilah itu kita jadiin timbangannya syi'r.
gitu. Yang pertama, taf'ilah humasiyah. Berarti ada 5 huruf. Ya, ada 5 huruf nih. Taf'ilah humasiyah. 5 huruf itu ya, ada yang dari watat majmu ya. Watat majmu itu bentuknya gimana? Harokat sukun. Mutaharik tamam. sakin. Terus sabab khafif bentuknya gimana? Mutaharik sakin. Oke, jadi kalau watat majmu kan kayak ala gitu kan. Harokat dipencet. Pencet. Jadi harokat sukun, harokat sukun. Nah, kayak gini kan, harokat sukun. Bentuk ini kalau diarut ya, di bentuk taf'ilah, kita bilangnya bentuknya fa'ulun, perwakilan dari harokat sukun. Fa'u, harokat sukun. Lun, harokat sukun. Watat majmu, ketemu sabab khafif. Paham ya pembentukannya? Di sini kalian nggak bisa bentuk terserah, kayak Ana mau sabab khafif ketemu sabab khafif. Enggak, kita ngikutin ini aja yang ada. Ya, kita nggak bikin sendiri. Jadi kita tahu bentukannya. Kalau taf'ilah humasiyah itu cuma ada 2, antara fa'ulun, harokat sukun, atau yang kedua ini, fa'ilun. Dia terdiri dari apa? Kalian lihat di sini terdiri dari sabab khafif dan watat majmu. Sabab khafif itu bentuknya gimana? Mutaharik sakin. Nah, watat majmu Mutaharik sakin. sama. Berarti akhirnya bentuknya gini kan? Nah, ini kalau dibaca fa'ilun. Harokat sukun. Paham kan? Iya. Oke. Lanjut ya. Jelas ya di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh yang humasi, kalau di bahar itu ada yang dari 5 kata taf'ilahnya, berarti antara 2 bentuknya, kalau nggak fa'ulun ya fa'ilun. Ini masih bentuk dasar yang asli ya, belum ada pergantian, nanti ada pergantian. Jadi intinya taf'ilah humasiyah itu ada fa'ulun, ada fa'ilun. Kalau fa'ulun, watat majmu' ketemu sabab khafif. Kalau fa'ilun, sabab khafif ketemu watat majmu'. Oke, lanjut. Selain taf'ilah yang tadi dari 5 huruf yang disebut humasiyah kan, ada 5. Ada juga namanya taf'ilah subaiyah, dan ini ada 8 bentuknya. 8 bentukan ya, susunan dari sabab, watat itu tadi dibentuk yang pertama, yang dari 7 huruf, yaitu disebut taf'ilah subaiyah ya, taf'ilah atau juz'un dari bahar yang terdiri dari 7 huruf. Nah, yang pertama dari watat majmu' ketemu sababaini khafifaini. Nah, watat majmu' gimana bentuknya? Mutaharik sakin. Sababaini khafifaini. Mutaharik sakin. Nah, 2. Iya, ada 2 ya. Jadi akhirnya bentuknya kayak gini. Kita bacanya apa? Mafa'ilun. Mafa, harokat sukun. Ai, harokat sukun. Lun, harokat sukun. Jadi taf'ilah subaiyah yang pertama adalah watat majmu' ketemu 2 sabab khafif. Harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun. Nama taf'ilahnya mafa'ilun. Oke, lanjut. Kita nggak bikin sendiri loh, kita ngafalin ini loh. Ada taf'ilahnya, kita hafalin di sini. Yang kedua, ada mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu yang dipakai di maulaya, sholli wa sallim daiman abadan gitu. Jadi maulaya sholli itu mustaf'ilun ketemu fa'ilun diulang 4 kali. Kayak gini. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun maulaya sholli wa sallim daiman abadan la habibika khairil khalqi kullihim min tadakkuri jironin bidi salamin mazajtadam anjaro min muklatin bidam. Jadi satu qasidah tuh semua ketukannya sama mustaf'ilun gitu. Jadi harokat sukun gitu. Nah, jadi yang kedua ini terdiri dari apa? Dari
dua sabab khafif ketemu watat majmu. Ya, kebalikannya yang pertama ya. Iya. Dua sabab khafif berarti harokat, Mutaharik sukun, mutaharik sakin. mutaharik sakin, terus watat majmu. Mutaharik sakin. Nah, Sakin. jelas ya di sini. Berarti kita bacanya apa? Mustaf'ilun. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Oke, taf'ilah subaiyah yang kedua paham ya? Mustaf'ilun terdiri dari dua sabab khafif ketemu watat majmu. Jadi dulu pertama kali Ana belajar arut tuh kayak ini dibikin tabel gitu. Terus anak kasih tanda kalau yang watat misalkan warna merah, yang watat majmu merahnya kuat, yang watat mafruk yang merahnya muda gitu. Terus nanti yang sabab anak kasih hijau gitu ya, hijau tua sama hijau muda. Terus nanti ketika mus gitu karena dia sabab anak kasih hijau muda gitu. Taf anak kasih hijau muda, ilun anak kasih watat majmu warna merah gitu. Kenapa? Karena kalau kita salah moteknya nanti salah juga baharnya. Salah taf'ilahnya salah. Misalkan ya, kalian maunya gini, mustaf'ilun ya. Bacaannya kan harokat, sukun, taf, harokat, sukun, ilun, harokat, sukun. Kalian salah, malah moteknya gini. Moteknya di sini, contohnya ya. Contohnya di ini, harokat, sukun, harokat. Kalian bilang itu watat majmu. Kan ini bisa watat maju gitu kan, nggak bisa salah ya. Karena nanti salahnya masa sukun sih yang pertama gitu kan. Gitu. Jadi kita harus bener juga moteknya gitu. Akhirnya dulu Ana kayak cara bikinnya gini. Tadi Ana bilang merah ya misalkan. Enggak, kalau sabab hijau. Ana bilang gini, mus, taf. Ini Ana kasih warna hijau. Nanti ketika ilun kan watat Ana kasih merah. Ilun gitu nulisnya. Biar nggak salah moteknya ya. Karena nanti ada juga yang mirip tapi potekannya beda. Oke, lanjut. Pokoknya rumusnya harus gini, nggak bisa bikin sendiri kita ya. Yang taf'ilah subaiyah yang ketiga adalah mufa'alatun, terdiri dari watat majmu. Dipotong, ala sabab sakil, tun sabab khafif. Jadi harus gini potekannya, nggak boleh kita salah-salah bikin kayak kan gini mufa'alatun. Terus kita salah moteknya. Misalkan kalian paham ya bahasa anak motek itu gimana? Kita salah motongnya gitu loh. Ternyata bikinnya oh ini sabab sakil, dibilangnya gitu. Padahal bukan, ini bukan sabab. Ini sampai sini. Kita poteknya setelah mufa. Itu namanya watat majmu. Fahimtum? Berarti, Ustazah, berarti Ya? di awal tuh nggak boleh sukun ya, nggak boleh sakinah ya. Iya, bahasa Arab tuh nggak boleh sukun, nggak bisa dibaca. Oke. Makanya hamzah aja dan hamzah wasl kan. Betul, Nggak betul. ada bahasa Berarti Arab harus depan pinter-pinter. sukun itu. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak diawali dengan sukun. Nggak mungkin ada sukun di depan di bahasa Arab gitu. Dari segi pengucapannya sendiri tuh nggak ada gitu. Makanya di potongan tafilah juga nggak ada. Pasti depannya harokat baru sukun. Harokat, harokat. Harokat, sukun, harokat. Harokat, harokat, sukun gitu jadinya. Kalau sabak sakil Oke. sama sabak khafif digabungin jadi fasilah sughra, Zah? Enggak. Kalau apa? Oh Sabak enggak. sakil Kalau enggak. bentuk tafilah itu dia cuma sabab sama watat aja. Di sini nggak Oh, dipakai enggak ada fasilah. fasilah. Jadi fasilah itu kayak dibuat di kopiah gitu loh. Soalnya fasilah itu kan panjang ya. Jadi emang di tafilah itu kan kita belajar tadi ada fasilah. Oh di sini nggak kepake kan gitu ya. Dulu juga ada mikir gitu sih. Terus ternyata fasilah itu nggak dipakai di sini. Yang dipakai cuma watat sama sabab. Oh iya, iya. Jadi semuanya cuma watat sama sabab ya. Makanya dari tadi kita belum ketemu fasilah kan. Terus lanjut ya. Setelah mufa'alatun kita ketemu lagi mutafa. Beda loh potongannya loh. Mutafa ilun. Muta sabab sakil. Fa sabab khafif. Ilun watat majmu. Lanjut ya. Jelas ya kau ini ya. Gak usah dipotek-potek lagi. Lah, Fa ilatun. Fa sabab khafif. Ila watat majmu. Tun sabab khafif. Lanjut lagi.
Udah paham ya mana sabab watatnya ya pokoknya. Maaf, sabab khafif. Sabab Oh, khafif. sabab Sabab khafif. khafif. Latu. Ingat ya, di sini bacanya latu, bukan latun ya. Latu. Berarti dia apa? Watat mafruk. Watan mafruk. Latu. Menghafal tidak bisa dengan tiduran. Gak bakal masuk sendiri ke Terus lagi nih. Mus, taf'i, lun. Beda loh potongannya sama yang pertama tadi. Dipisah lun. Taf'i, baru lun. Mus itu sabab Sabab khafif. khafif. Taf'i, Taf'i watan mafruk. Watat mafruk. lun. Lun sabab khafif. Oke, mudah ya. Terus lagi. Fa, fa'i, fa'i. Terus kotek. Mafruk. La, kotek, tun, kotek. Jadi fa'i itu Watan mafruk. La la, sabab khafif. Tun sabab tun. khafif. Oke, tamam. Coba kita lihat di sini, ada tanbihnya loh. Jadi ada yang mirip, kan sama-sama mustaf'ilun sama mustaf'ilun, tapi potekannya beda. Kalau kalian perhatikan, kalau mustaf'ilun potekannya gini, mus, potek, taf, potek, ilun. Potek gitu ya. Kalau ini mus, potek, yang ini taf'i, potek, baru lun terakhir. Beda kan? Jadi kalau yang bagian kanan harus itu Dina bedain warnanya ya. Ini mus, sabab, khafif. Taf, sabab khafif. Nah di sini mus, sabab khafif, tapi di sini taf'i, berarti watat mafruk. Mafruk. Yang di sini ilun, watat majmu. Yang di sini cuma lun. Nah beda, jadi cara penulisnya juga beda. Jangan waktu kalian nulis taf'ilahnya itu mustaf'ilun malah ditulisnya yang mustaf'ilun. Beda nanti. Beda potekannya. Jadi akhirnya beda bahar, beda taf'ilah. Jadi walaupun sama-sama mustaf'ilun, tapi cara nulisnya beda, potekannya juga beda akhirnya. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Ini juga mirip. Coba kalian lihat ya. Ya ketutupan. Nah gini. Yang kanan fa. Kemudian ila. Kemudian majmu' tun sabab khafif. Nah, kalau yang kiri, versi yang kiri Fa'i watan mafruk. la tun. La sabab khafif. Tun sabab khafif. apa dasar hukum tentang Iya, akhirnya beda kan hasilnya. Fa. Nah, kalau di sini fa'i, di sini ila, di sini la, di sini tun, di sini sama tun. Jadi beda di awal. Jadi kalau fa sabab khafif, ila watat majmu', tun sabab khafif, fa'i watat mafruk, la sabab khafif, tun sabab khafif. undang-undang dasar yang membahas tentang hak asasi manusia. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Pasal 28 Oke, jadi intinya tafilah itu ada 10 ya. Apa aja tadi 10? Yang humasi ada 2 aja, faulun sama failun. Kalau kalian bentuk humasi ketemu selain ini berarti salah. Soalnya pilihannya cuma 2 aja, faulun sama failun. Yang dasar ya di sini. Kita belum ketemu yang ganti-ganti nanti. Yang subai berarti ada 8 sisanya. Mafailun, mustafilun, mufa'alatun, mutafailun, fa'ilatun, maf'ulatun, mustaf'ilun, sama fa'ilatun. Jelas ya di sini ya. Nikah muda berhubungan dengan hak asasi manusia. Ini ada yang lagi apa di tempat umum ya. Belajar balako. Siapa? Karena mute ya yang bersuara. Biar kita lagi bahas arut gak bahas nikah muda ya tadi ya. Kok security sih kan. Berdiskusi. Nulis chat apa? Oh di tengah keramaian ya, oke.
Oke, jadi bentuk tafilah yang 10 sudah paham ya. Pokoknya kalau yang mau ngomong tapi lagi nggak rame, dibuka mic-nya ya. Jadi tadi kita barusan belajar komponen terkecilnya arut, yaitu sabab, watat, dan fasilah. Setelah itu kita susun jadi tafilah. Ada yang humasi, ada yang subai. Yang humasi ada 2, yang subai ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita harus hafal banget 10 ini, karena ini harus di luar kepala gitu maksudnya. Harus di luar kepala, karena dengan ini kita bisa nyusun nanti, nyusun bahar. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas potongan bait gitu ya. Jadi kan dalam syair itu ada bait. Nah, per baitnya itu dipotong jadi 2, nanti ada sodrul bait sama ajazul bait. Terus di sodrul bait nanti ada arut, ada di ajazul bait nanti ada dorob gitu-gitu. Ada hasyu. Ini nama-nama istilah di potongan-potongan bait gitu loh. Arut itu yang mana, dorob itu yang mana. Terus bentuk-bentuknya bait itu gimana aja dalam bahasa Arab. Ada namanya nanti bait tam, ada bait wafi, ada bait majzu, ada masytur, ada manhuk, ada mudawar, ada musoro gitu. Oke. Jadi itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita cukup di pembahasan komponen terkecil dari bahar, yaitu sabab, watat, dan fasilah. Yang dipakai sabab, watat aja. Kemudian kita susun jadi tafilah. Kita tahu ada tafilah yang humasi, ada yang subai. Yang humasi ada 2, yaitu fa'ulun sama fa'ilun. Beda ya nama petekannya nanti. Terus kemudian yang lainnya subai ada 8. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?